semuanya, masih bersama Idasya di sini. Nah, teman-teman, kali ini aku mau membuat review tentang aplikasi Dana. Nah, buat kalian yang baru dengar atau belum tahu gitu, Dana itu apa sih gitu. Nah, Dana itu adalah e-wallet atau dompet elektronik gitu ya, teman-teman. Nah, dompet elektronik Dana ini itu sekarang banyak banget ya digunakan oleh aplikasi, banyak bergabung itu dengan aplikasi. Jadi kayak misalkan di TikTok itu kan kalian bisa narik koinnya, narik saldo TikTok itu ke Dana, atau juga di Bukalapak itu juga udah terkoneksi gitu ya. Dan masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang sudah terkoneksi dengan Dana. Nah, buat kalian yang belum pernah download aplikasi Dana, nanti kalian bisa download dan masukkan kode referral yang dari aku ya, yang aku tulis di deskripsi, biar kalian bisa dapet bonus gitu dari dananya kalau menggunakan kode referral saat registrasi. Oke, sekarang aku mau nge-review, jadi aku mau membongkar gitu di dalam aplikasi Dana itu ada apa saja nih, buat kalian yang sama sekali nggak tahu dan penasaran. Jadi sebelum kalian mencoba sendiri atau mendownload, biar kalian lihat dulu ada apa aja, terus menurut kalian itu bagus apa enggak, penting apa enggak. Jadi kalian bisa mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum kalian mendownload aplikasi Dananya. Jadi kalian bisa lihat dulu nih dari aplikasi Dana yang aku punya. Oke, sekarang aku mau masuk dulu nih. Di sini udah aku bikin folder-folder ya, jadi biar lebih gampang aja. Oke, langsung Dana. Nah, ini agak loading. Maklum sinyalnya di sini kurang cepet gitu ya. Nah, di sini ini paling atas ini saldo. Nih ya, ada 4.100 itu saldo. Nah, ini saldonya bisa disembunyikan. Ini tinggal dipencet kartu yang di sebelahnya ini yang goyang-goyang itu. Nah, di sini bisa untuk top up juga bisa. Terus ini bukan cuman saldo Dana, tapi kalau kita sudah menambahkan kartu debit atau kartu kredit gitu, itu nanti akan muncul juga gitu saldo kartu kalian. Oke, karena aku nggak punya kartu yang ditautkan di sini, jadi aku skip. Oke, terus habis itu, nah di pojok kanan, ini pojok kanan atas, itu ada kayak gambar hashtag gitu ya. Nah, oke, ini adalah ini adalah feed gitu ya. Jadi ini sebenarnya fitur baru karena di awal aku download itu aku pertama menggunakan Dana ini kan dari tahun, kayaknya udah 2 tahun deh kayaknya, dari 2019 gitu. Nah, waktu itu belum ada, dan sini ada riwayat transaksi. Ada juga sekarang kalau mau bikin kayak semacam postingan gitu bisa kayaknya, tapi aku nggak pernah pakai ini. Oke, kita kembali. Terus ini yang bawah ya, ini kan ada RP, terus ada bawahnya minta. Nah, ini bisa kita gunakan untuk meminta uang gitu, menagih gitu ya, barangkali ada yang punya hutang. Ini bisa kita tagih dari sini. Nanti ini terkirimnya bisa ke macam-macam ya, lewat chat kayak WA gitu, ini bisa loh. Coba. Nah, oke, lanjut. Oke, aku belum pernah pakai, jadinya masih kayak gitu ya, kayak mengerti. Nah, di sini nih yang bagian pertama ini kan ada Dana sama ada nomor HP yang aku pakai untuk akun Dana ini. Di sini ada namanya sama ini ada kode QR-nya. Jadi ini bisa kalau ada yang mau bayar gitu secara langsung di scan gitu bisa loh. Jadi kayak ngirim uang terus langsung scan ke kode QR yang aku punya ini. Nah, ini kan ada klik atur jumlah tuh. Nah, itu bisa ditentukan aja, misalkan ada temen yang punya hutang berapa, 10.000, 50.000 gitu. Ini tinggal di klik aja atur jumlah, terus nanti diisi berapa. Nah, kalau sudah, nanti bisa kalian ini kan ada bawahnya tuh bagikan tautan untuk langsung minta. Nah, ini bisa, jadi nanti bisa dikirimkan ke WhatsApp mungkin, atau ke Line, atau yang lainnya. Coba kita cek yang lainnya ada apa aja. Nah, jadi yang lainnya ya sesuai dengan aplikasi yang ada di HP aku ya. Oke, batal ya, nggak jadi karena aku nggak mau nagih siapa-siapa. Oke, sekarang di sebelahnya. Nah, ini kalau tadi kan kalau di WhatsApp, kalau ini kalau minta uang dan menerima uang langsung ke rekening bank.
Jadi bisa di sini ditambahkan dulu rekeningnya gitu, nomor rekening kamu, banknya apa itu. Baru setelah itu bisa minta uang. Kembali ke beranda. Nah, itu tadi kalau yang meminta. Sekarang yang kirim. Yang kirim ini kebalikannya. Kalau tadi kan meminta biar nanti orang tersebut itu mengirimkan uang ke dana kita, ke saldo dana kita. Nah, kalau sekarang kirim. Kalau kirim ini kita yang mengirimkan. Nah, disinilah nih yang kita bisa transfer ya. Jadi dana itu kalau kita saldo dananya jadi kalau kita tuh saldo dananya banyak gitu, terus mau dimasukin ke rekening kita atau mau ditransfer ke rekening temen, orang tua atau siapa itu bisa ya. Nah, ini tinggal dipilih aja nih. Ini kan ada kirim ke nomor telepon. Jadi ini nanti bentuknya tuh SMS. Jadi ketika orang tersebut mengklik, jadi kayak dia langsung tertuju ke akun dananya. Dan ini mestinya yang nomor telepon itu untuk orang yang punya akun dana juga ya. Nah, kalau yang orang yang nggak punya akun dana, ini bisa dengan yang ini, yang kirim ke bank. Nah, ini bisa ke bank manapun bisa ya, dan ini gratis. Ini nggak ada biaya transfernya ya. Aku udah pernah beberapa kali gitu kirim ke ibu aku gitu, dan itu gratis. Terus ini yang bawah ini kan kirim ke chat. Nah, ini nanti dikirimnya tuh kayak ada tautan di WhatsApp gitu kan, atau di Line gitu, dan ini mestinya orangnya adalah yang udah punya akun dana juga. Nah, kalau ini kirim dan tarik tunai, ini biasanya tarik tunai itu bisa kita lakukan di Alfamart ya. Kalau Indomart kayaknya belum bisa. Oke, sekarang kita kembali ke menu yang lainnya. Nah, terus di sini, ini masih yang di atas ya, ini belum ke bawah. Ini yang di atas di sampingnya kirim, ini kan ada isi saldo. Nah, tinggal diklik aja. Kalau kalian mau ngisi saldo itu bisa langsung diklik. Nah, di sini dilihat banyak caranya ya. Aduh, udah lama gitu nggak buka fitur ini, jadinya mesti kayak gini nih. Ya tuh, bebas biaya admin. Oke, nah. Nah, untuk mengisi saldo dana itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ini kalau kalian punya kartu yang sudah tertautkan di sini, udah kalian masukkan ke aplikasi Dana, ini bisa langsung di yang paling atas ini kan, kartu. Jadi dari saldo di kartu kalian dipindahkan menjadi saldo Dana gitu. Terus kalau yang ini, yang bawahnya ini kan ada transfer bank. Nah, jadi ini kalian nanti mesti ke ATM dulu gitu, atau ke bank gitu ya, ke teller gitu. Nah, nanti di ATM itu kita tinggal milih aja. Nanti kalau kalian klik nih salah satu bank apa gitu, itu nanti ada petunjuknya, dan nanti kalian dikasih kayak kode gitu, kode pembayaran kayak gitu. Nah, tinggal masukin aja deh nanti di ATM itu kode tersebut sesuai petunjuknya. Nah, terus yang ketiga ini melalui agen. Nah, melalui agen ini banyak banget ya agennya. Nah, di sini ini kan ada Alfamart, Alfamidi, dan banyak nih. Terus pegadaian juga bisa ya, jadi kantor pos juga bisa. Nah, ini yang aku udah pengalaman itu di Alfamart sama pegadaian itu nggak ada biaya tambahan sama sekali. Jadi kalau ngisinya 50.000 ya bayarnya 50.000, ngisi 100.000 bayarnya tetap 100.000. Tapi ya itu, ini minimal nominal paling rendahnya itu 50.000 ya teman-teman. Nah, untuk kantor pos aku belum pernah, jadi nggak tahu. Tapi kayaknya sih harusnya sama ya, kan dari dananya juga tadi bilang nggak ada biaya admin, jadinya ya pastinya tetap sama lah, nggak ada tambahannya. Nah, terus nih yang paling bawah lagi ini ada One Click. Ini untuk kartu debit BCA, mungkin buat kalian yang punya aplikasi One Click ini bisa ya diisi saldo dananya lewat One Click ini. Oke, kita kembali ke beranda. Nah, terus di sebelahnya nih yang paling kiri, ini kan ada Pindai. Nah, ini untuk scan kode QR ya. Nah, izinkan Dana mengambil gambar. Oke, lanjut. Oke, nah ini dilakukan ketika kita bayar. Oke, ini kameranya karena ini aku pas di ini ya, taplak mejanya ini warnanya merah gitu, jadi merah. Nah, ini aku pernah bayar pakai kayak gini waktu
belanja di Superindo. Waktu belanja di Superindo itu pernah, sama waktu beli di KFC. Nah, waktu di KFC itu aku pernah. Kalau di Burger King itu nggak bisa. Padahal di sininya ada, tapi nggak bisa. Jadi buat kayak gitu ya teman-teman. Atau mungkin buat ini memindai, kayak tadi misalkan kalian mau bayar utang gitu kan, terus namanya juga sama-sama punya aku Dana gitu. Kebetulan kalian ketemu langsung, bisa langsung di scan aja. Nah, terus sekarang yang bawah itu kan ada transfer via bank. Ini sama kayak kirim tadi ya. Jadi tinggal diklik aja kirim, terus diketik nomor rekeningnya. Nih contohnya ini klik kirim. Nah, terus di sini kan tinggal di sini yang bawah nih, masukkan informasi bank, itu tinggal dikirim, ditulis aja di sini nama banknya, nomor rekeningnya, sama nama pemiliknya. Ini kalau baru, dan kalau udah pernah ada riwayat nanti ada di atas sini tuh, nanti ada pernah transfer kemana, terus tinggal diklik aja, jadi nggak usah ngetik-ngetik lagi. Oke, sekarang kembali lagi. Nah, kembali ke beranda. Sekarang yang bawah ini kan dimulai dari sebelah kiri dulu. Ini ada pulsa dan data. Nah, di sini untuk pembelian pulsa dan juga paket data buat beli kuota gitu ya. Caranya gampang banget. Untuk mengisi pulsa melalui Dana itu tinggal klik aja tadi yang pulsa, terus nah tinggal ditulis aja nih di sini nomor teleponnya. Atau kalau udah pernah ada transaksi terakhir itu nanti di atas muncul nih. Nih di sini muncul riwayat yang pernah kita isi. Oke. Nah, tinggal diketik aja nomor HP-nya berapa, terus tinggal pilih deh mau pulsa berapa. Nah, ini tuh sedikit cerita aja. Kenapa dulu aku minat gitu ya download Dana itu, karena pada waktu itu tuh aku mikirnya gini, enak aja gitu buat ngisi pulsa sendiri, karena harganya itu jauh lebih murah daripada harga di counter HP. Udah gitu, pas awal dulu itu kan sering banget tuh ada voucher diskon gitu ya untuk pulsa dan paket data. Nah, ini untuk paket data itu sering ada diskon, jadi aku seneng aja, kadang bisa sampai gratis gitu loh teman-teman, nggak bayar buat ngisi pulsanya. Oke, sekarang kita kembali. Nah, selain pulsa, terus di sebelahnya itu kan ada gambar keran, itu ada tulisan air ya teman-teman. Nah, tinggal klik. Ini adalah untuk bayar tagihan air atau PDAM gitu ya. Nah, kalian tinggal klik aja nih pilihannya, kalian tuh PDAM-nya mana, tinggal dipilih aja, dicari, atau mungkin bisa langsung diketik di sini namanya apa. Oke, nanti tinggal diisi aja datanya, terus tinggal bayar, dan akhirnya terpotong deh saldo dananya. Jadi gampang banget untuk bayar-bayar ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke beranda. Nah, terus di sebelahnya air itu ada emas. Nah, ini adalah fitur untuk menabung emas secara digital. Jadi menabung logam mulia tanpa harus menyimpan batangan dari emasnya. Karena apa? Menurut aku ini enak banget, karena kalau kita menyimpan emas batangannya gitu, apalagi kalau ukurannya kecil gitu, itu kan aduh gimana ya, sangat berisiko untuk hilang, terselempit gitu kemana gitu. Terus kalau yang yang ukuran batangannya besar juga itu akan memicu kriminalitas ya, bisa menjadikan membuat kita jadi sasaran pencurian gitu rumahnya. Nah, kalau di sini aman. Nah, di sini aku pernah beli berapa kali aku lupa, tapi yang jelas di sini nih udah ada saldonya tuh. Berapa sih ini saldonya? Cuma 0, berapa gram gitu. Yang jelas di sini ada 16.000 berapa itu. Nah, kalau kalian ingin beli atau ingin menjual itu tinggal klik aja. Kalau mau beli ini kan ada beli emas. Nanti harga yang kita beli itu sesuai dengan harga emas saat ini. Dan kalau kita mau jual juga sama ya. Harganya itu akan selalu berubah-ubah gitu. Jadi itu bedanya sama harga emas perhiasan gitu. Kalau emas logam mulia gini lebih tinggi nilainya, nilai jualnya pun juga lebih tinggi. Oke, kita kembali.
Karena untuk yang bagaimana cara menabung emas itu udah ada ya di video aku sebelumnya, itu aku udah pernah bikin, kalian cari aja. Atau nanti aku tulis di deskripsi deh, di deskripsi aku tulisin linknya cara menabung emas di Dana. Oke, di sebelahnya emas nih, sebelah kanan ini ada Dana Siaga. Dana Siaga ini adalah asuransi ya teman-teman. Nah, kalian di sini tinggal milih aja tuh ingin asuransi apa. Ini ada asuransi kecelakaan 15.000 per bulan. Di situ kalau kalian ingin gitu tinggal klik aja detailnya, itu nanti rinciannya seperti apa gitu. Terus yang di cover asuransi ini tuh yang seperti apa itu nanti ada ya. Terus ini bawahnya ada asuransi COVID-19 dan kecelakaan diri. Jadi ini update banget, asuransinya itu murah, udah gitu juga sesuai dengan zamannya gitu. Kayak sekarang lagi zamannya COVID, jadi asuransinya COVID. Ada lagi yang 55.000 per bulan, pastinya beda ya nilai santunannya gitu kalau untuk yang meninggal atau yang rawat inap. Oke, selain asuransi kejiwaan sama kesehatan gitu, ini juga ada asuransi motor sama gadget ya. Nah, motor ini buat kalian yang mungkin baru saja mendapatkan motor impian atau punya motor kesayangan gitu dan ingin mendapat perlindungan, ingin di cover asuransi gitu, bisa. Ini cuma 50.000 per tahun per 12 bulan, berarti kalian bayar preminya cuma 50.000 setahunnya. Nah, nanti di sini tinggal lihat aja detailnya tuh, nanti yang di cover seperti apa, kehilangan, kerusakan, atau mungkin ada kecelakaan kayak gitu ya. Nah, gadget ini untuk kalian yang mungkin gitu punya HP yang harganya mehong gitu ya, terus sayang banget kan kalau nanti ya nauzubillah gitu terus hilang, kecurian atau rusak gitu karena nggak sengaja gitu kan. Ini bisa di cover asuransi ya. Nanti detailnya yang di cover tuh apa aja bisa lihat di detail ya. Ini ada yang 25.000 setahunnya, ada yang 50.000. Terus selain yang tadi ini juga ada asuransi kesehatan dari AXA. Tahu sendiri ya, AXA itu kan udah terkenal banget di bidang asuransi. Dari AXA, dan terus aja ke bawah itu masih ada lagi ya. Oke, kalian bisa scroll aja sendiri, bisa lihat aja per detailnya seperti apa. Oke, langsung kembali. Nah, oke, sekarang kita ke bawah. Di sini ada Dana Bisnis nih, yang bawah yang sebelah kiri, Dana Bisnis. Oke, klik. Nah, Dana Bisnis ini untuk kalian yang punya usaha gitu. Terus nanti usaha kalian itu bisa didaftarkan di sini dan nanti kalian dapat kode QR gitu. Jadi nanti pembeli itu bisa bayarnya itu pakai kode QR, scan gitu. Nah, nanti ini pengelolaannya kan lebih mudah gitu. Nanti bisa ditarik kapan aja, terserah kalian. Jadi ini syaratnya harus punya usaha yang valid gitu ya. Nah, terus di sebelahnya Dana Bisnis ini ada listrik nih. Ini untuk pembayaran listrik ya, PLN ya. Baik yang pasca bayar maupun yang prabayar. Nah, prabayar tuh yang listrik pulsa itu. Nah, kalian bisa membeli token listriknya di sini. Tinggal diketik aja di sini nomor ID pelanggan PLN-nya. Terus nanti habis itu kalian mau yang nominal berapa gitu. Dari mulai 20.000 kalau nggak salah paling kecil tuh. Dan harganya lumayan ya, cukup kompetitif gitu dengan counter pulsa gitu, yang banyak counter pulsa yang jual token listrik gitu kan. Nah, kalau untuk yang pasca bayar ini untuk yang bukan pulsa gitu, yang meteran lama gitu. Nah, di sini aku biasanya ini bayar untuk rumah yang aku tinggal di sini sama rumah orang tua aku. Nah, ini kita tiap bulannya sebelum bayar kita bisa juga loh teman-teman ini mengecek detailnya tuh habis berapa gitu. Ini tinggal diklik detail. Kalau saat ini sih kayak aku coba ya. Oh, iya sudah ada ini. Jadi bayarnya 26.000. Nah, jadi kalian bisa dilihat dulu tuh habis berapa
Jadi kalau misalkan mau bayar, nanti tinggal dikonfirmasi, klik konfirmasi. Nanti bisa dibayar pakai saldo Dana atau pakai saldo yang ada di kartu debit yang sudah ditautkan, yang sudah dimasukkan ke akun Dana kita. Oke, kembali. Nah, terus ini yang sebelahnya lagi, ini ada internet kabel. Internet kabel tahu sendiri ya, ini kayak parabola kayak gitu, TV kabel. Ini bisa bayar di sini. Jadi Dana itu enak banget buat bayar-bayar apa aja, bisa hanya melalui handphone gitu. Nggak perlu ribet-ribet ke ATM, nggak perlu ke ke toko kayak gitu, ke agen gitu. Jadi cukup dari rumah asalkan saldo Dananya penuh ya. Oke, nah ini ada banyak tuh yang bisa dibayar. Ini semuanya TV kabel ya, parabola kayak gitu. Tapi ini baru beberapa ya. Tapi ini biasanya sudah terkenal di Indonesia. Oke, kita kembali. Nah, terus di sebelah sini ada lihat semua. Lihat semua itu apa ya? Lihat semua itu adalah semua fitur yang ada di Dana ini. Nah, coba kita klik ada apa aja sih? Nah, ini dari yang atas ini kan ada semua, terus ada favorit saya. Nah, favorit saya ini biasanya yang sering diakses itu, sering kita lihat, sering kita buka. Terus kalau daily ini untuk yang harian. Nah, ini daily kan. Daily ini ada pulsa, ada home shopping aja bisa belanja-belanja. Terus juga ada Dana Deals. Nah, Dana Deals ini kayak semacam diskon voucher gitu ya. Untuk biasanya sih ini makanan gitu, di counter makanan kayak KFC, kayak Burger King dan lain-lainnya kayak gitu. Biasanya ada diskon berapa persen gitu dengan minimal belanja berapa rupiah kayak gitu ya. Dulu aku suka banget nih, suka nunggu Dana Deals karena waktu awal 2019 itu pas hari ulang tahunku itu dikasih voucher makan gratis, dan aku sampai berapa tuh ya, 3 voucher tuh aku tukerin. Tadinya mau 4 tapi nggak jadi karena yang satu itu aku udah capek banget gitu muterin mallnya, jadi cuman 3. Dan lumayan banget saat itu tuh pas vouchernya tuh pas kalau nggak salah 11 jadi tanggal 11 bulan 11, pas banget pas ulang tahunku kan tanggal 10-nya. Jadi pas tanggal 11 dapat voucher itu udah makan-makan deh sepuasnya. Nah, daily. Terus kalau loyalty ini itu buat kalian yang punya kartu loyalty, kartu pelanggan di store tertentu, di merchant tertentu. Terus ini ada yang bawahnya, ini ada delivery. Delivery ini untuk saat ini baru berlaku di daerah Jabodetabek aja ya. Untuk daerah lain mungkin menyusul gitu, entah kapan gitu. Ini konon katanya sih, kata Dananya itu aku lihat di Instagramnya itu, ini buat kalau kita belanja apa gitu, beli apa gitu bisa delivery ke rumah langsung gitu. Tapi aku pernah buka itu nggak bisa karena di sini belum terjangkau. Terus yang bawah ini transfer. Nah, transfer ini ada banyak macam. Yang udah aku jelasin di depan tadi itu kan ini yang transfer via bank, transfer via chat gitu kan. Yang belum itu kan ini ya, Dana Kaget, tarik saldo sama patungan. Nah, Dana Kaget ini kan dari gambarnya aja amplop angpau kayak Imlek gitu ya. Jadi di sini tuh kita bisa memberikan angpau gitu ke teman atau saudara atau siapapun gitu. Nih contohnya. Nah, ini ada kata-katanya tuh, seru-seruan yang beda. Pakai Dana Kaget siapa cepat dia dapat. Jadi ini kalian bisa ngasih uang ke orang lain, terutama yang punya akun Dana gitu. Nah, jadi terserah suka-suka aja. Sini mau jumlahnya berapa. Terus di sini tuh mau kalian kasih ke berapa orang. Jadi kayak semacam nyebar uang gitu ya. Nanti di sini tuh mau untuk berapa orang, misalkan 100.000 itu dibagi 4 berarti 25 ribuan gitu, atau mungkin mau dibuat
masing-masing 100.000 kayak gitu, atau masing-masing 10.000, atau 10.000 dibagi 2 orang, dibagi 4 orang, atau dibagi 10 orang gitu, terserah ya. Nah, nanti ini dananya bisa kamu ambil dari saldo Dana atau dari kartu. Kalau dari kartu nanti tinggal ganti pakai kartu debit atau ATM kalian gitu ya. Nah, terus di bawahnya ini kan ada pesan. Di sini kalimatnya terserah kalian mau, mungkin selamat Imlek gitu ya, atau selamat besok nih Idul Fitri kayak gitu, itu boleh. Jadi ini ngirim angpau ya. Dana kaget itu. Oke, sekarang kembali. Terus ini ada tarik saldo. Tarik saldo tuh gimana? Tarik saldo itu buat kalian nih yang mungkin saldo dananya banyak dan kebetulan kalian tuh kepepet nggak punya uang cash gitu ya di dompetnya, habis gitu. Nah, ini kalian bisa diambil di beberapa agen yang sudah bekerja sama, seperti contohnya di Alfamart gitu ya, sama di Pegadaian. Nah nih, terus untuk minimal tariknya itu 10.000 ya kalau ke bank, kalau ditransferin ke bank gitu narik saldonya. Nah, kalau mau diambilnya cash gitu lewat Alfamart, Alfamidi, Dandan, Lawson gitu, minimal 54.500. Pegadaian juga sama 54.500. Nah, sementara itu aja agennya yang bisa ya. Dan minimalnya 54.000. Jadi saldo kalian harus lebih dari 54.500. Nanti tinggal datang aja, tinggal diklik aja salah satunya ini. Terus nanti tinggal datang deh ke kasir Alfamart atau ke Pegadaian kayak gitu. Tinggal bilang mau tarik saldo dari Dana gitu kan. Oke, kita kembali. Nah, terus kalau yang bayar patungan ini apa sih maksudnya? Nah, bayar patungan itu misalkan kalian belanja apa, beli makan di mana kayak gitu. Terus kan nggak niat traktir nih, jadi kalian bayar masing-masing gitu. Nanti, nah di sini aku klik ya. Oke. Nah, jadi di sini misalkan yang bayar pertama itu satu orang dulu, atau dikumpulin ke satu orang dulu uangnya baru nanti dibayarin, terserah caranya gimana. Misalkan ditalangin dulu gitu sama satu orang, terus nanti yang patungan tuh bertiga gitu. Nanti yang 2 orang itu nanti ngirimin ke akun yang temen yang satunya kayak gitu. Aku belum pernah nyoba karena saat ini tuh orang sekitarku gitu yang aku kenal itu belum banyak yang pakai kayak gini, bahkan mungkin belum ada ya tetanggaku yang pakai Dana kayak gini. Masih asing sih di desa kan namanya juga, jadi apa itu Dana gitu kan, mereka aja belum tahu. Beda kalau di kota mungkin ya. Oke, kembali. Nah, terus tadi kan di kategori transfer, sekarang di kategori bills. Nah, bills tadi udah pernah ya, tadi yang bayar listrik, bayar air. Nah, kalau subscription tuh apa? Subscription ini berlangganan. Jadi kalian di sini tuh bisa membuat kayak semacam pengingat. Jadi kalian kalau mau buat subscriptionnya listrik, jadi kalian di sini bisa buat listriknya mau ditagih atau dikasih pengingat gitu setiap tanggal berapa. Jadi biar kalian nggak telat bayarnya. Atau kalian juga bisa milih otomatis tarik saldo juga bisa. Jadi begitu tanggal jatuh temponya segitu, kalau saldonya memenuhi bisa langsung keambil otomatis. Kalau di sini aku pernah kayaknya, tapi cuman untuk mengingat aja sih, bukan untuk langsung ditarik ya. Nah, di sini aku ada satu tuh. Ini aku listrik karena kan kadang suka lupa. Listrik itu kan paling lambat tanggal 20. Jadi di sini kalau nggak salah tanggal 18 sampai 17 gitu aku buat pengingatnya. Jadi nanti ada notifikasinya dari Dana, waktunya kamu bayar listrik kayak gitu. Ini enak banget, ini bisa buat orang yang lupa atau untuk mengelola keuangan itu bisa enak banget. Jadi mungkin buat kalian yang harus bayar air, bayar listrik, bayar TV kabel dengan tanggal jatuh tempo yang beda-beda, ini bisa dibantu di sini, nanti ada pengingatnya. Oke, kita kembali. Tadi subscription, terus kalau listrik tadi kan udah ya, air juga udah. Nah, pasca bayar ini untuk kalian yang punya nomor telepon atau nomor HP pasca bayar. Nih bisa bayar di sini. Tagihannya seperti kartu Hello, kartu Halo. Terus kalau Indosat itu Matrix, terus apalagi tuh XL Home atau apa gitu ya. Pokoknya ini untuk
kalian yang punya kartu pasca bayar, aku pernah punya, ini dulu pernah punya nomor ini juga aku cuma berapa bulan ya, karena waktu itu ini tuh nomornya sebenarnya prabayar tapi karena hangus gitu, terus bisa diaktifin lagi dengan cara diubah jadi pasca bayar, tapi terus aku nonaktifkan lagi karena menurut aku capek aja sih, karena pasca bayar tuh kan nggak dipakai itu tiap bulannya harus bayar segitu gitu. Kalau prabayar kan tergantung pulsanya, tergantung kuotanya, kalau habis ya udah gitu kan, nggak bisa dipakai. Oke, aku kembali ya. Nah, terus tadi kan pasca bayar, kan di bawahnya pasca bayar ini kartu kredit. Nah, ini buat kalian yang punya kartu kredit terus bayar tagihan kartu kreditnya, itu bisa di sini ya bayarnya. Aku belum pernah, jadi nggak usah dibuka ya, karena aku juga nggak punya kartu kredit. Dan nanti kalian bisa lihat sendiri apakah kartu kredit kalian itu ada di situ apa enggak, jadi bisa dibayar di sini apa enggak. Terus ini di sebelahnya ada cicilan. Cicilan ini untuk kalian yang punya angsuran cicilan. Coba dicek ada apa aja ya. Aku sebenarnya nggak punya sih. Nah, cicilan di sini. Oh, ini Al Ijarah Finance itu kayaknya ini asuransi ya. Ini asuransi. Iya, kebanyakan asuransi sama. Nah, ini kalau nggak salah ini kan yang biasanya kerja sama kredit motor, mobil kayak gitu ya. Nih. Nah, kalau kalian yang mungkin punya kreditan motor, mobil atau apa gitu, terus itu dari perusahaan ini yang ada di sini, bisa bayarnya di sini melalui Dana dan dipotong dari saldo Dana kalian. Karena aku nggak ada, ya udah kembali. Oke. Terus di sebelahnya cicilan ini ada internet dan kabel TV, tadi udah ya. Terus ini Telkom. Nah, Telkom ini untuk bayar telepon rumah. Mungkin sekarang udah jarang ya yang punya telepon rumah, tapi ini biasanya mungkin kalau kantor atau rumah dulu gitu kan yang pernah pasang telepon rumah gitu, telepon PSTN atau apa gitu namanya, yang di dalam rumah itu teleponnya. Nah, ini bisa bayar tagihannya melalui Dana juga. Terus sekarang ke bawah ini ada entertainment di sini. Ini ada digital voucher, ada games, ada Tix ID, ada video. Nah, di digital voucher ini banyak ya voucher digitalnya tuh, ada Google Play apa ya, punya untuk pembayaran Google Play gitu. Itu bisa. Terus untuk digital voucher yang lainnya kayak misalkan voucher ini yang entertainment ya, berarti yang hiburan. Banyak mungkin nonton film. Nah, ini yang Tix ID ini untuk pembelian tiket bioskop, ini kerjasama dengan aplikasi Tix ID ya. Jadi kalau mau bayar Tix ID bisa klik di sini. Dan ini beberapa waktu yang lalu tuh pernah ada promo beli 1 dapat 2 tiket kayak gitu kalau nggak salah. Terus pernah diskon sampai 70-80% kayak gitu. Terus kalau games ini untuk kalian yang suka dengan game-game online nih, kayak model Mobile Legend, Free Fire kayak gitu ya, itu bisa membeli apa ya, aku nggak ngerti, pokoknya kayak gitulah, diamond atau apa sih namanya, kayak gitu-gitunya tuh bisa beli di sini. Terus ini yang paling kanan ini ada video. Nah, ini untuk bayar video bisa di sini juga. Karena video itu kan kayaknya ada yang berlangganan kayak gitu kan ya gitu. Kayaknya kalau yang gratis mungkin terbatas gitu, biasanya kan ada berlangganan sebulan berapa atau setahun berapa gitu. Ini bisa bayarnya melalui akun Dana. Oke, sekarang ke bawah ini kan keuangan. Ini ada emas, tadi udah kita bahas ya, dan aku juga udah pernah bikin tentang bagaimana cara membeli emas di aplikasi Dana ini. Dana bisnis tadi juga udah aku bahas. Nah, terus ini Dana Goals ini juga aku udah pernah ya bikin beberapa videonya. Kalian cek aja deh, aku kasih linknya di deskripsi deh, tentang ini Dana Goals ini, dari mulai cara nabungnya, cara ngambilnya, dan cara ngambilnya juga ada yang ketika targetnya sudah selesai atau juga yang belum selesai targetnya. Oke, terus kita ke bawah lagi. Ini ada asuransi pribadi. Nah, ini tadi Dana Siaga. Ini semuanya asuransi ya, Pay Insurance, BPJS Kesehatan. Kalian bisa bayar di Dana ini. Terus bawahnya lagi ada
ini untuk donasi ya. Ada dompet duafa sama dana donasi. Dompet duafa tahu lah ya. Jadi kalau kalian punya kelebihan uang atau kalian ingin bersedekah gitu, bisa di sini bisa membayar dompet duafa sama ke dana donasi. Di sini nanti kalian bisa milih sendiri. Biasanya kan ada fiturnya, ada yang mau langganan per bulan kah, donasi tiap bulan gitu, atau hanya donasi sekali aja dan nominalnya terserah. Nanti tinggal diklik aja kalian mau donasi kemana. Terus yang bawah lagi ini ada transportasi, ini ada parkir. Nah parkir ini apa ya, pokoknya ada itu, lupa aku namanya. Pokoknya ini kalau parkirnya itu kan sekarang kalau di mall kayak gitu-gitu biasanya parkirnya udah dikelola sama perusahaan parkir gitu ya. Nah ini bisa bayarnya langsung di scan gitu pakai dana kita ini. Tapi nggak semua perusahaan, nanti kalian bisa lihat aja perusahaan apa yang sudah bekerja sama. Nah terus ke bawahnya ini ada belanja ini dana itu bekerja sama Lazada, Bukalapak sama Happy Fresh. Nah buat kalian yang sering belanja di Lazada, kalian bisa menautkan ini akun dana kalian, jadi kalau bayar bisa langsung pakai dana, nggak perlu ngisi saldo, nggak perlu transfer, nggak perlu ke Alfamart, Indomart kayak gitu ya. Bukalapak juga sama. Kalau Happy Fresh aku nggak pernah ya, belum pernah tahu karena kayaknya di sini nggak ada, belum terjangkau, mungkin untuk wilayah Jabodetabek yang bisa ya. Oke, terus ini paling bawah ada health, ini ada kesehatan, COVID info. Jadi di sini coba kita klik. Nah, ini adalah info terbaru tentang COVID-19. Jadi ini info ya, nih tentang kasus COVID di Indonesia, yang terkonfirmasi positif berapa, yang kasus aktif berapa, yang meninggal, yang sembuh. Kalian bisa lihat di sini. Terus ini juga ada beberapa fitur lagi di bawahnya. Ada belanja dari rumah, ada voucher diskon, ada buku warung. Ini banyak deh. Oke, kita kembali. Oke, sekarang kita kembali lagi ke beranda depan. Nah, ini kan di kotak putih ini udah semua. Terus yang bawahnya ini ada promo ya ini ya. Ini harusnya bisa digeser. Kenapa nggak bisa? Oke, ini yang bawahnya ini promo. Kadang ini suka berubah-berubah, jadi kalian tinggal klik aja yang menurut kalian ini menarik nih gitu. Udah tinggal diklik aja. Dan ini mungkin beberapa bulan sekali gitu suka ganti ya promonya. Nah, terus ini yang bawah ini tentang cara mengisi saldo, cara membayar di toko. Jadi ini fitur untuk fitur petunjuk kayak gitu. Oke, sekarang kita ke bawah. Ini kan ini kita di beranda, terus ini ada sebelahnya riwayat nih, yang bawah nih riwayat. Nah, riwayat itu tahu sendiri ya, ini riwayat transaksi, pernah transaksi apa aja, pernah untuk beli apa aja, untuk bayar apa, di sini ada semuanya. Jadi kalau misalkan transfer kayak gitu terus orangnya bilangnya belum masuk nih transferannya, tapi di sini ada, kalian bisa nunjukin, bisa di screenshot, ini loh buktinya aku udah transfer kayak gitu ya. Terus nih di sebelahnya riwayat ini kan ada Pay. Nah, ini untuk pembayaran. Jadi kalau kalian makan di KFC atau belanja di mall kayak gitu yang udah bekerja sama gitu tokonya sama Dana, udah bisa gitu bayar pakai Dana. Kalian tinggal klik aja Pay, nanti tinggal di scan aja deh QR-nya. Nanti tinggal bayar deh, asalkan saldonya cukup ya. Nah, oke, di sebelahnya Pay ini ada Pocket. Pocket ini dulu aku sering dapat voucher di sini dulu. Kalau sekarang agak susah ya dapatnya. Kalau dulu tuh seringnya gini aku dapatnya nih, namanya Dana Surprise ya. Ini biasanya dapatnya tuh pas misalkan bayar listrik minimal berapa, 20.000 atau 30.000 atau 50.000 gitu, nanti dapat voucher gratis berapa gitu, voucher diskon untuk pembayaran listrik selanjutnya, atau voucher diskon untuk pembelian pulsa selanjutnya. Dulu sering dapat. Kalau sekarang aku pernah lihat itu di Pocket ini dapatnya kalau kita melakukan transaksi secara offline gitu. Jadi untuk yang transaksi online udah nggak dapat lagi. Ya mungkin karena sekarang Dana udah
Ya mungkin karena sekarang Dana udah semakin berkembang ya, udah gitu juga usernya udah makin banyak, jadi biar gak bangkrut lah ya. Oke, nah terus yang pojok bawah paling kanan ini ada saya. Nah di sini untuk pribadi ya. Nih saya ini isinya tentang akun pribadi. Nah ini di paling bawah paling atas itu kan ada QR kita, terus ada namanya, ada nomor HP-nya. Terus ke bawahnya ini juga ada tentang akun kita. Ini mulai uang masuk berapa selama sebulan ini, uang keluar berapa, terus saldo sekarang ada berapa, terus ada dana goals, terus ada kartu tersimpan. Di sini ada berapa kartu yang tersimpan, terus ada subscription. Tadi kan udah aku jelasin subscription. Terus di sini ada daftar dana bisnis karena aku belum mendaftar ya, karena belum punya gitu. Usahanya juga baru kecil-kecilan, jadi kayaknya belum pas gitu mau dibuatin kode QR kayak gini. Udah gitu juga orang sini kan masih awam ya pakai dana gitu, jadinya nanti siapa juga yang mau pakai. Nah terus ini ada kode undangan ini kode referral ya, biasanya ini untuk ini kayak nggak tahu kalau sekarang masih nggak, harusnya masih sih biasanya tuh kalau kita bikin akun Dana terus pakai kode undangan kayak gitu, itu dua-duanya dapet bonus gitu, nggak tahu berapa, entah itu berupa voucher, diskon, atau berupa kayaknya kalau saldo nggak, tapi biasanya tuh kalau dulu itu dapetnya potongan untuk pembelian pulsa atau potongan untuk pembayaran listrik atau pembayaran pasca bayar kayak gitu. Jadi dua-duanya dapet, yang mengundang sama yang diundang juga dapet. Jadi kayak misalkan aku coba tulis ya di deskripsi itu kode referral aku. Jadi kalau kalian pas bikin akun Dana terus masukin kode referral dari aku, nanti kalian juga dapat voucher dari dananya gitu, entah diskon apa gitu. Terus akunnya juga dapet. Kalau kemarin kayak gitu. Tapi kalau sekarang nggak tahu. Dan itu cuman dibatasi berapa ya, kayaknya 10 atau berapa. Kayaknya aku udah terlampaui deh. Tapi nggak ada salahnya kalau kalian yang belum punya akun Dana terus mau bikin terus pakai kode referral dari aku juga boleh, kan lumayan kaliannya bisa dapet, walaupun akunya udah nggak dapet, tapi kaliannya bisa dapet voucher diskonnya kan lumayan. Nah terus ini ada enter kode, promo kode. Ini mungkin untuk yang dapet kode dari aplikasi lain atau dari mana gitu, terus bisa masukin ke sini. Nah ini ada lagi yang bawahnya promo quest ini dulu aku pernah dapet itu 3 kali kalau nggak salah. Kalau sekarang udah nggak ada. Nih coba lihat yang udah berakhir ya, yang udah aku dapet. Nah ini dulu tuh kayak gini nih teman-teman. 4 ya, 1, 2, 3, 4, udah 4 kali aku dapet. Jadi ini tuh kayak semacam misinya tuh misalkan gini. Nah jadi biasanya misinya tuh 3 kali. Pertama tuh kalau beli pulsa minimal berapa. Ini kan ada 3 titik tuh ya. Nih coba yang atas dulu. Ini kan ada 3 titik nih kan, kiri, tengah, sama kanan nih. Pertama dari yang sebelah kiri dulu. Nanti di situ ada kok keterangannya tuh tugasnya ngapain. Misalkan beli pulsa minimal 10.000 gitu. Terus kalau kitanya udah beli 10.000, nanti ini tercentang kayak gitu. Terus nanti tinggal nunggu ini. Nanti ini mungkin bayar listrik 20.000 atau berapa kayak gitu, atau mungkin beli di merchant makanan kayak gitu, punya ada nanti centang lagi kalau udah. Terus nanti yang terakhir suruh ngapain kayak gitu. Terus nanti kalau udah centang lagi nanti dapet dapet voucher yang isinya itu bisa untuk beli pulsa, bisa untuk beli di counter makanan kayak gitu ya. Aku pernah sampai 4 kali, ini lumayan waktu itu. Terus sekarang udah nggak ada lagi ya, mungkin karena pandemi juga ya, jadi merekanya kan juga harus menyesuaikan diri biar perusahaannya nggak gulung tikar. Begitu juga kayaknya sekarang kan pengguna Dana udah rame ya, udah banyak karena udah terkoneksi dengan banyak aplikasi gitu ya. Oke, kembali ke beranda. Nah terus ke bawahnya ini ada pengaturan profil. Di sini kalian bisa diedit nih namanya, terus nama panggilannya atau apanya, mau ganti nomor HP juga bisa. Tapi nih catatannya, kalau misalkan kalian
pertama pakai nomor HP apa, terus mau diganti, terus nanti ketika sudah ganti nomor yang sebelumnya pernah didaftarin itu nggak bisa dipakai lagi loh nantinya gitu ya. Jadi kalau udah ganti nomor yang lamanya itu udah nggak bisa dibuat daftar di Dana lagi, udah nggak bisa dipakai di Dana lagi gitu katanya. Terus ini ada versi aplikasinya. Nah ini aku pakai versi yang 1.26.0 ya. Terus yang bawah juga ini keluar, jadi logout. Jadi kalau ingin keluar dari akun, mungkin karena ganti HP gitu ya, ganti HP bisa kalian keluar dulu di aplikasi yang ada di HP yang ini, yang sebelumnya kayak gitu, terus nanti masuk di akun di aplikasi Dana di HP yang baru itu bisa. Jadi di yang lama harus keluar dulu karena kan khawatirnya nanti digunakan sama orang gitu. Walaupun sekarang sih udah lebih ketat ya, karena sekarang tuh udah ada selain pakai PIN itu pakai kode OTP juga, begitu bisa pakai pendeteksi wajah juga. Aku sih nggak pakai yang pendeteksi wajah karena muka aku kan suka berubah-berubah. Oke, terus yang bawahnya lagi ini ada informasi umum, itu ada tutorial. Tutorial ini ya itu cara menggunakan aplikasi ini. Misalnya kalian ada yang kebingungan bagaimana sih cara ngisi saldo, nanti di situ ada. Bagaimana sih cara transfer, di situ ada. Terus ini pusat bantuan, ini untuk yang mengalami kendala, barangkali pernah gitu ya mungkin yang ngisi saldo di Alfamart atau ngisi saldo lewat ATM kok nggak masuk, gitu itu bisa. Ini ya call centernya ya. Syarat dan ketentuan ya ini tentang sama kebijakan privasi itu ya, syarat-syarat ya salah formalitas gitu dari perusahaan. Kalau mau silahkan dibaca, itu segitu panjangnya itu syarat-syaratnya, hukumnya, undang-undangnya kayak gitu. Nah, oke, udah selesai ya teman-teman. Nah, itu dia hasil aku membongkar seluruh isi aplikasi Dana. Nah, buat kalian yang penasaran sama Dana, sekarang sudah terpenuhi ya, rasa penasarannya sudah nggak penasaran lagi. Jadi kalian bisa mempertimbangkan mau menggunakan aplikasi Dana ataupun tidak. Jadi menurut kalian ini kalian butuh apa enggak, itu kalian sendiri yang menentukan. Nah, buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, terima kasih atas waktunya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like. Dan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Supaya apa? Supaya kalian gak pernah ketinggalan updatean terbaru dari aku. Karena di channel aku ini banyak banget tips-tips dan trik-trik yang menarik yang bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.